Kamu adalah orang yang suka duduk lama di toilet berjam-jam sambil bawa HP atau mungkin sambil TikTokan, YouTubean. Hati-hati, kamu adalah salah satu orang yang beresiko besar terkena ambeien. Gimana cara mengatasinya? Kita atasi pakai yang alami-alami aja ya. Tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker akan membahas seputar ambeien atau wasir ya, terutama buat teman-teman nih yang suka nongkrong di toilet dalam waktu yang sangat lama sampai berjam-jam ya, selalu bawanya HP, akhirnya kelupaan, terus kemudian beresiko terkena ambeien. Gimana cara mengatasinya? Kalau misalkan nggak mau minum obat kimia, ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk mengobati ambeien. Kita bahas satu persatu. Nah, sebenarnya wasir atau ambeien atau hemoroid ya, untuk bahasa kesehatannya itu apa sih? Sebenarnya dia itu pembengkakan atau peradangan di pembuluh darah di sekitar anus atau rektum bagian bawah ya. Nah, wasir ini bisa muncul dua jenis. Yang pertama wasir internal. Wasir internal itu dia munculnya di bagian dalamnya. Kemudian yang ada juga yang di luar anus atau wasir eksternal. Jadi kalau wasir eksternal ini dia sampai menonjol ke luar dari anus. Akhirnya yang menyebabkan apa? Dari pembengkakan tadi menyebabkan rasa sakit, kemudian gatal, bahkan perdarahan saat buang air besar. Jadi kalau orang ambeien duduk itu udah gak nyaman ya, karena kan menonjol akhirnya sakit ya, kadang juga menyebabkan gatal. Gatal ini kadang disebabkan karena dia luka ya, luka kemudian akhirnya menyebabkan gatal. Terus bahkan pada saat kita buang air besar itu bisa menyebabkan perdarahan, dan biasanya darah yang keluar itu adalah darah segar. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu tadi ya, BAB-nya berdarah, biasanya darah segar. Kemudian yang kedua benjolan di anus, ini yang menyebabkan kita tidak nyaman ya. Kemudian yang ketiga nyeri atau gatal di sekitar anus. Kemudian yang keempat yaitu perasaan tidak tuntas saat BAB. Jadi kita ini udah BAB tapi kayak merasa masih kepingin BAB gitu ya. Jadi seperti tidak tuntas karena kita mau mengejan lama-lama itu juga nggak bisa karena ada perasaan sakit. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya banyak ya. Yang pertama karena tekanan tinggi di pembuluh darah anus ya. Kalau misalkan kita mengejan berlebihan, oleh karena itu tidak disarankan untuk kita pada saat BAB itu mengejan berlebihan karena akan memberikan tekanan pada pembuluh darah anus. Ya ini tadi yang akhirnya menyebabkan wasir atau ambeien. Kemudian yang kedua yaitu konstipasi atau sembelit ya, yang terus-menerus atau diare yang terus-menerus itu juga bisa menyebabkan wasir. Ya, jadi diusahakan sebisa mungkin untuk mengkonsumsi serat ya, serat sayur dan buah sehingga tidak sampai konstipasi, karena kalau itu terjadi terus-menerus akhirnya bisa menekan pembuluh darah yang di anus. Yang ketiga yaitu duduk terlalu lama di toilet. Memang ini sederhana ya, tapi terlihatnya itu tidak mungkin tapi itu juga bisa memberikan tekanan pada pembuluh darah di anus. Jadi buat para cowok, para cewek yang sering membawa HP ke toilet, selain tidak bagus ya karena HP tadi itu akan memberikan banyak bakteri, karena di kamar mandi itu kan banyak bakteri ya. Jadi selain HP-nya nanti jadi penuh bakteri dan juga bisa beresiko terkena ambeien. Yang keempat yaitu kehamilan. Kalau kehamilan ini wajar ya, karena pada saat hamil itu rahim kita akan menekan vena di daerah panggul sehingga bisa sering terjadi ambeien, dan pada orang hamil itu tidak sedikit yang kita temukan kalau dia itu terkena ambeien. Belum lagi kalau misalkan dia pada saat lahiran normal mengejan ya, itu juga bisa memberikan tekanan pada pembuluh darah. Belum lagi kalau misalkan pada saat hamil itu kita konsumsi suplemen yang biasanya itu bisa untuk BAB-nya menjadi keras. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko ambeien. Kemudian yang terakhir ya ini kurang serat dan cairan dalam makanan. Jadi harus banyak minum, kemudian banyak sayur dan buah. Faktor resikonya siapa aja ya yang sering terkena wasir? Bakalan orang-orang yang dengan pola makan rendah serat, gak mau sayur, gak mau buah, hati-hati. Kemudian kurang minum air putih, jarang bergerak ya, jadi usahakan untuk sering bergerak, sering mengangkat beban berat, karena pada saat kita mengangkat beban berat kita tuh seperti mengejan ya, jadi akhirnya pembuluh darahnya juga bisa tegang atau tertekan. Kemudian obesitas, kehamilan dan persalinan serta riwayat keluarga.
Nah nih C, kalau sudah kena ambeien, obatnya apa? Saya nggak mau minum obat kimia, bahaya. Soalnya ambeiennya sering kumat-kumatan. Ya seperti itu pertanyaannya. Saya berikan obat-obat herbal alami yang bisa membantu untuk mengatasi wasir. Hanya 5 aja. Yang pertama yaitu daun ungu ya. Kalau untuk bahasa ilmiahnya biasanya disebut dengan Graptophyllum pictum ya. Dia memiliki zat aktif yang baik sekali untuk mengatasi ambeien. Ya ada saponin, kemudian ada flavonoid, ada alkaloid, ada tanin. Di mana flavonoid dan saponin itu terkenal sebagai antiinflamasi. Jadi bisa mempercepat penyembuhan luka. Karena biasanya kalau pada ambeien itu benjolannya biasanya luka, sehingga kita perlu bantuan untuk bahan-bahan yang bisa cepat menyembuhkan luka. Kemudian tanin ini bisa membantu untuk mengecilkan pembuluh darah yang bengkak. Memang kan tujuannya tadi pembuluh darah yang ada di anus itu kan bengkak ya, jadi kita tujuannya harus mengecilkan. Jadi daun ungu ini bagus sekali untuk ambeien. Kemudian alkaloid bisa untuk mengurangi nyeri. Resep cara pembuatnya gimana C? Tenang, tak kasih tahu ya. Yang pertama rebus 7 sampai 10 lembar daun ungu segar ya, kemudian gunakan 2 gelas air, rebus hingga tersisa setengahnya atau tersisa 1 gelas. Selanjutnya bisa diminum 1 kali sehari setelah makan selama 7 sampai 10 hari. Kemudian yang kedua yaitu daun sirsak atau bahasa ilmiahnya yaitu Annona muricata. Zat aktifnya bagus sekali yaitu ada flavonoid dan tanin, yang mana kalau tanin seperti tadi ya gunanya untuk mengecilkan pembuluh darah. Kemudian daun sirsak itu juga mengandung acetogenins yang mana berfungsi untuk anti peradangan karena pada saat ambeien kita mengalami peradangan. Dan flavonoidnya digunakan untuk meningkatkan sirkulasi darah. Cara membuatnya gimana? Tinggal rebus 10 lembar daun sirsak ya dalam 3 gelas air. Kemudian kita rebus hingga airnya tinggal setengah atau tinggal 1,5 gelas dan bisa diminum 2 sampai 3 kali sehari atau mau 2 kali sehari pagi dan malam itu juga nggak apa-apa, boleh. Yang ketiga yaitu wortel dan bit. Ya, kenapa wortel dan bit ini disarankan? Sebenarnya kandungannya bukan untuk anti radang ataupun untuk mengecilkan pembuluh darah, tapi lebih ke kaya serat. Ya, kalau kita kaya serat maka akan melunakkan feses dan mencegah kita untuk mengejan, seperti itu. Nah, tapi wortel sendiri itu punya kandungan vitamin K1, vitamin C dan kalium yang bisa membantu kesehatan pembuluh darah. Sedangkan yang bit itu memiliki nitrat alami yang tujuannya untuk melancarkan aliran darah. Resep pembuatnya gimana? Tinggal blender 1 buah wortel ditambah dengan setengah buah bit ya, kemudian ditambah dengan 1 gelas air. Diminumnya pada kapan? Pada pagi hari untuk membantu pencernaan. Kalau mau malam pun boleh, jadi besok paginya kita bisa langsung BAB itu juga boleh. 3 resep tadi itu adalah resep yang diminum ya, supaya kita menyembuhkan ambeien dari dalam. Yang 2 terakhir ini adalah obat oles. Jadi kita bisa meracik sendiri obat oles. Biasanya kalau kita secara medis kita akan diberikan obat oles dalam bentuk salep. Ya, obat oles yang pertama yaitu lidah buaya atau aloe vera. Karena memang lidah buaya ini memiliki sifat menenangkan ya, untuk iritasi bahkan untuk peradangan itu dia bagus sekali. Namun ini untuk pemakaian luar ya. Cara penggunaannya gimana? Kita tinggal ambil aja gel segar dari lidah buaya tadi ya, dipotong kemudian diambil gelnya. Selanjutnya kita oleskan pada area anus yang gatal atau yang terasa panas ya, tinggal dioles seperti itu aja. Kalau misalkan tidak mau menggunakan tangan, lebih higienis dengan menggunakan cotton bud seperti itu ya. Kemudian diulangi 2 kali sehari, biasanya pada pagi dan malam hari. Tapi kalau misalkan kita setiap BAB kita mau mengoleskan lagi supaya nggak sakit juga boleh aja. Kalau untuk obat oles sebenarnya nggak ada batasan berapa kali sehari, senyamannya aja. Kemudian yang kedua yaitu kunyit dan minyak kelapa ya, ini bukan untuk diminum tapi sekali lagi untuk obat oles ya, karena kunyit dan minyak kelapa ini selain dia memiliki sifat antibakteri ya, dia juga bisa untuk menyembuhkan luka yang di luar ya, bagus sekali untuk penyembuhan luka. Caranya gimana? Campur 1 sendok teh bubuk kunyit dengan 1 sendok makan minyak kelapa.
kemudian diaduk rata dan dioleskan pada benjolan wasir eksternal. Biasanya ini lebih berefek pada yang benjolan yang eksternal ya. Sekali lagi kalau misalkan kita mau mengoleskan, kalau posisinya di dalam kita juga susah ya. Jadi lebih untuk wasir yang eksternal yang mana benjolannya itu di luar. Bisa digunakan 1-2 kali sehari senyamannya aja. Ya, kalau untuk obat herbal yang alami tadi, waktu terbaik minumnya kapan, C? Sebaiknya diminumnya setelah makan ya, karena beberapa orang itu tidak tahan terhadap obat-obat herbal, terutama juga takutnya lambungnya teriritasi sehingga akhirnya penyerapannya jadi tidak maksimal. Kemudian kalau mau 2 kali sehari juga boleh, pagi dan sore hari. Dan sebaiknya kalau untuk konsumsi obat-obat herbal hindari saat perut kosong, terutama untuk daun sirsak ya, itu dapat menyebabkan rasa mual dan nyeri pada lambung. Jadi sebaiknya diminum setelah makan. Contoh jadwalnya ini sudah saya buatkan. Misalnya minum rebusan daun ungunya setelah sarapan ya pada pagi hari. Kemudian minum rebusan daun sirsaknya setelah makan malam. Itu juga boleh. Jadi kita seling-seling ya supaya efeknya lebih maksimal. Jadi kalau mau daun ungu saja ya juga boleh. Tapi kalau mau daun ungu dan daun sirsak pagi dan malam juga boleh. Kalau untuk obat olesnya itu bisa dioleskan pagi dan malam sebelum tidur atau setelah BAB. Kalau setelah BAB sebaiknya usahakan dicuci dulu area yang mau kita oles baru dioleskan. Kalau malam hari lebih bagus juga karena minim aktivitas, karena pada saat sebelum tidur kita kan udah nggak ada aktivitas, dioleskan jadi biar bisa lebih meres. Sekali lagi untuk obat herbal kita harus konsisten ya minumnya, tidak bisa ujuk-ujuk 1-2 hari sembuh, harus 7-14 hari berturut-turut. Dan sebaiknya tidak mencampur terlalu banyak jenis herbal dalam satuan waktu. Jadi jangan dicampur daun ungu kemudian dicampur wortel, beet, kemudian dicampur daun sirsak, kemudian dicampur jadi satu. Sebaiknya jangan, takutnya nanti yang ada lambungnya nggak kuat ya. Jadi mendingan satu jenis saja. Dan selalu minum air putih yang cukup ya supaya fungsinya lebih optimal, terutama untuk membantu melunakkan feses. Lalu kapan C harus ke dokter? Apakah dengan minum obat herbal saja kita bisa sembuh? Ya belum tentu ya. Lagi-lagi kita harus lihat progresivitas dari ambeyennya. Kalau dia udah parah banget yang sampai udah BAB-nya berdarah terus menerus, kemudian nyeri hebat ya, benjolannya itu nggak bisa masuk kembali, di luar terus, sangat mengganggu aktivitas sekali, kemudian tidak membaik setelah 1-2 minggu pengobatan alami, kemudian terdapat nanah, demam atau sampai bahkan keluar cairan, itu sebaiknya langsung ke dokter. Dan jangan lupa juga selain untuk pengobatan herbal, kalau kalian nggak memperbaiki gaya hidup juga sama aja bohong. Tetap harus konsumsi makanan tinggi serat ya. Kemudian minum air putih ya minimal 2 liter per hari. Dan yang paling penting hindari untuk mengejan terlalu keras saat BAB karena ini penting sekali ya. Makanya kalau orang Jawa istilahnya jangan ngeden ya, kalau misalkan nggak bisa keluar jangan dipaksa. Kemudian jangan duduk terlalu lama di toilet, ini ya warning buat semua orang yang suka duduk lama di toilet. Dan biasakan untuk berjalan kaki, olahraga ringan lah. Berjalan kaki itu paling simple ya, olahraga yang bisa kita lakukan dan semua orang bisa lakukan, bisa 15-30 menit aja sehari. Intinya jangan duduk saja, tidur saja, tetap harus ada pergerakan dan aktivitas. Dan sebaiknya kalau kamu punya riwayat penyakit lain, mau konsumsi obat herbal, tetap harus konsultasi dokter dan jangan digabung untuk jam minumnya. Sebaiknya tetap diberikan jeda supaya aman dan tidak ada interaksi. Oke, sekian video CC kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komen. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya banyak ya. Yang pertama karena tekanan tinggi di pembuluh darah anus ya. Kalau misalkan kita mengejan berlebihan, oleh karena itu tidak disarankan untuk kita pada saat BAB itu mengejan berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu konstipasi atau sembelit ya, yang terus-menerus atau diare yang terus-menerus itu juga bisa menyebabkan wasir. Yang ketiga yaitu duduk terlalu lama di toilet. Memang ini sederhana ya, tapi terlihatnya itu tidak mungkin tapi itu juga
bisa memberikan tekanan pada pembuluh darah di anus. Yang keempat yaitu kehamilan. Kalau kehamilan ini wajar ya, karena pada saat hamil itu rahim kita akan menekan vena di daerah panggul. Kemudian yang terakhir ya ini kurang serat dan cairan dalam makanan. Jadi harus banyak minum, kemudian banyak sayur dan buah.